Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, seringkali kita merasa ya, mengapa puasa kita kurang berhasil atau bahkan gagal meraih takwa. Kita merasa setelah berpuasa selama 1 bulan memasuki Idul Fitri, ya ketakwaan kita begitu-begitu aja ya. Jadi tidak nampak adanya peningkatan. Bahkan kalau kita lihat secara umum, umat Islam ini dari hari ke hari bukan makin bertakwa, tapi secara umum ya, maksiat makin banyak ya, yang haram-haram makin vulgar dikerjakan ya, termasuk di bulan Ramadan yang dulu siang hari orang malu makan gitu ya, sekarang justru kita yang malu lihat orang makan ya. Nah, jadi ini menunjukkan masyarakat kita itu makin jauh dari Islam padahal tiap tahun puasa. Nah, mengapa hal itu terjadi? Secara singkat saja, yang pertama ya, ini kalau kita lihat secara umum ya, yang pertama itu karena akidah kita yang lemah, atau bahkan mungkin kita ini sudah kufur tanpa sadar. Dan tentu saja kalau akidah iman kita lemah ya, atau bahkan mungkin yang kufur tanpa sadar itu ya, berpuasa itu nggak ada gunanya ya. Bahkan kalau sudah murtad dari Islam ya, berpuasa berjuta tahun juga nggak ada gunanya, sampai kiamat pun nggak ada gunanya. Ini yang pertama ya. Contohnya seperti apa? Begini, jadi sekarang itu kita melihat umat Islam ya menjadi sasaran empuk untuk murtadisasi internasional lah, kira-kira begitu ya istilahnya. Jadi paham-paham yang dari luar Islam yang bertentangan dengan akidah Islam sekarang itu menjamur di tengah umat Islam. Contohnya misalnya kayak sekularisme ya, liberalisme, pluralisme ya, yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai paham-paham yang sesat ya, yang sesat, yang kemudian haram untuk disebarkan di tengah umat. Contoh misalnya sekularisme ya. Sekularisme itu sebenarnya adalah akidah kufur, yaitu fasludin anil hayah atau fasludin anil daulah, pemisahan agama dari kehidupan atau pemisahan agama dari negara. Sehingga Islam sebagai agama yang paripurna dan sempurna itu hanya dianggap sebagai urusan privat. Ya, akidah dan syariat Islam hanya boleh berlaku urusan privat, urusan pribadi masing-masing orang. Ya, tidak boleh mengatur masyarakat atau tidak boleh menjadi aturan untuk urusan publik. Sehingga kita lihat misalnya bentuk konkretnya adalah seorang presiden meskipun dia beragama Islam, boleh saja dia rajin sholat, puasa ya, haji, sholat malam, sholat duha, zikir, sholawat, sedekah dan seterusnya. Tapi begitu dia memimpin negara, tidak boleh dia menggunakan syariat Islam. Akan ditolak syariat Islam itu ya untuk mengatur negara, kecuali hal-hal yang personal juga ya, misalnya urusan zakat diundangkan atau urusan haji diundangkan, padahal sebenarnya itu dari sisi penunaiannya bisa personal. Tetapi untuk mengatur sistem kenegaraan secara total, termasuk sistem ekonominya, pendidikannya, ya, sistem pidananya, sistem politiknya, sistem sosialnya, ya, itu tidak boleh, karena itu bertentangan dengan akidah sekularisme. Nah, oleh karena itu dengan bentuk seperti ini, maka siapapun umat Islam yang dia meyakini atau membenarkan sekularisme, yakni Islam hanya berlaku untuk urusan privat, tidak berlaku untuk urusan publik, maka dia telah jelas-jelas menyalahi akidah Islam, dan sadar atau tidak dia telah keluar dari Islam. Nah, kalau seorang sekuler begini berpuasa, tentu puasanya tak ada gunanya. Ya, mau dia puasa berjuta tahun, miliaran tahun gitu ibaratnya ya, kalau dunia ini masih dia bisa hidup miliaran tahun, tak ada gunanya. Karena Allah sendiri sudah menegaskan bahwa orang yang tidak beriman, orang kafir, amalannya itu barat seperti debu yang ditiup angin. Tidak ada gunanya sama sekali. Atau akidah kita yang lemah, ya. Jadi kelemahan akidah kita yang parah itu, puasa tidak bisa menutupi kelemahan itu.
sehingga ketakwaan kita tidak meningkat. Nah, itu yang pertama. Masih ada isme tadi, pluralisme, liberalisme. Misalnya kalau pluralisme sekarang dijajakan dengan proyek moderasi beragama, maka itu dalam pluralisme menyatakan semua agama sama-sama benar. Nah, pernyataan atau pemahaman seperti ini bertentangan dengan akidah Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina faliqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Bahwa siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali Allah tidak akan terima daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi, yakni masuk neraka jahanam. Nah, jadi sudah merupakan kesepakatan sejak zaman Nabi, gitu kan, bahwa yang benar itu hanya Islam, yang lain itu salah, ya kan? Agama itu hanya Islam, ya. Dan tidak pernah kita dengar ajaran nenek moyang kita umat Islam dari dulu menyatakan agama sama, kecuali akhir-akhir ini saja, karena itu proyek tadi moderasi beragama yang ditelurkan oleh penjajah dan berlaku secara internasional, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, mengapa puasa kita gagal meraih takwa, itu karena banyak di antara umat Islam itu dalam menjalankan puasa itu aneh kalau menurut saya. Ya, anehnya bagaimana? Kita berpuasa melakukan ketaatan kepada Allah, kewajiban yang Allah perintahkan, sekaligus banyak di antara kita yang maksiat, dosa besar, melakukan kefasikan. Contoh konkretnya apa? Misalnya seorang pemimpin, presiden, gubernur, bupati, ya, misalnya, ya, atau anggota DPR misalnya. Nah, ketika dia berpuasa hari ini, anggota DPR ketok palu, yang diketok undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, ya kan? Banyak kan? KUHP segala macam diketok, ya, padahal dia sedang puasa. Itu hukum-hukum bukan dari Islam, hukum-hukum buatan manusia yang oleh Allah dinyatakan afahumal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal fi qaumi yuqinun, kan? Jadi apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah hukumnya lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah, bagaimana mungkin berpuasa bersusah payah, berzikir bersusah payah, tapi ngetok undang-undang bukan syariat Islam, bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Terus bagaimana mungkin puasa itu bisa mengantarkan kepada takwa? Ibaratnya itu, ya, ini perumpamaan yang barangkali yang ekstrim gitu, ya. Ibaratnya kita bangun rumah, ketakwaan itu ibaratnya ketaatan itu bangun rumah, ya. Pondasi sudah ada, rumah baru dibangun, mulai langsung dibom kayak Israel dirudal sama Iran itu, ya. Nah, gimana nggak hancur lebur itu amal soleh kita, ya? Nah, membuat undang-undang yang bukan syariat Islam itu bukan hanya dosa besar, bahkan bisa mengantarkan pelakunya kepada murtad dari agama. Nah, puasa seperti ini tentu sulit diharapkan meningkatkan takwa, ya. Atau misalnya seorang laki-laki muslim yang berangkat dari rumah dalam keadaan puasa, banyak istighfar sepanjang jalan, sampai di kantor bank riba dia kerja, ya. Riba itu dosa besar yang paling besar setelah syirik. Bahkan pelakunya kalau bandel itu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana mungkin, ya, puasa seorang muslim yang selalu berharap akan ridha Allah, ampunan Allah, banyak istighfar hari itu, sekaligus dia teken-teken akad riba, utang si A, si B, si C kepada bank yang dia kelola dengan ribanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, contoh-contoh seperti ini, ya, bagaimana mungkin bisa takwa kita meningkat kalau puasa kita begini, ya? Bahkan andaikan kita hitung-hitung gitu, ya, kayak matematika, tambah kurang gitu, ya, kira-kira di akhir Ramadan masuk Idul Fitri, kalau cara puasa gini, maksiat sekaligus puasa itu dosa besar, maka seandainya dihitung itu pahala dan dosanya bisa seri 0,0 gitu, masih bagus, masih untung. Yang bisa jadi minus. Kenapa? Karena puasa kita belum tentu diterima, amal dosa besar tadi pasti diterima. Karena dalam ajaran Islam yang ada itu syarat diterimanya amal soleh, bukan syarat diterimanya dosa. Orang berzina mau niat mau tidak, mau ikhlas mau tidak, tetap dosa. Dosanya sah, gitu kan. Atau misalnya pelaku riba tadi, ya, mau dia niat, mau ikhlas, mau enggak, ya kan,
ribanya tetap dosa yang dia lakukan, tetap sah dosanya. Sehingga dosa atau maksiat riba, maksiat zina, maksiat membuka aurat, maksiat macam-macam tadi tetap diterima oleh Allah, pasti diterima, sementara puasa kita belum tentu diterima. Nah, oleh karena kalau di akhir Ramadan cara puasa kita begini, pahala dan dosanya 0 itu udah bagus gitu ya. Nah itu yang kedua. Sementara yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena kurang ilmu sehingga banyak di antara kita umat Islam itu yang ketika berpuasa di bulan Ramadan ini kita tidak mengerti prioritas amal ya. Bahkan seringkali kita dapati ya di bulan Ramadan itu yang sunnah dikejar-kejar, yang wajib ditinggalkan. Ya, bisa jadi kan karena terawih semangat kan bulan Ramadan, terawihnya semangat, isaknya enggak. Ya. Sholat malamnya semangat karena bulan Ramadan kan. Nah, subuhnya enggak. Nah, gimana ceritanya begitu? Ya. Atau misalnya kalau sholat-sholat sunnah ya, misalnya terawihnya semangat, badiah isaknya enggak. Padahal badiah isak itu sholat sunnah muakkadah. Iya kan? Sementara terawih sholat sunnah biasa. Nah itu berarti karena kita bodoh sehingga amal kita itu kacau balau ya. Apalagi tadi kalau mengejar yang sunnah mengabaikan yang wajib, ibaratnya kan gini ya, kan aneh ya. Ibaratnya ya seperti orang yang pakai ikat pinggang tapi tak pakai celana. Kan celana menurut aurat kan wajib kan. Sementara ikat pinggang itu kalau nggak ada bolehlah pakai tali apa, tali plastik apalah. Ya. Tapi karena nggak paham tadi. Nah, bangga dia pakai ikat pinggang yang bagus, ya merek tertentu ikat pinggang bisa ratusan juta tuh ada. Ya, tapi nggak pakai celana. Ya, mengejar sedekah yang sunnah tapi nggak bayar zakat, padahal dia muzaki, orang yang wajib membayar zakat. Sedekah bangun masjid segala macam, zakat nggak dibayar. Ibaratnya apa tadi? Pakai ikat pinggang tak pakai celana, gimana ceritanya? Ya, sungguh memalukan sekali. Nah, oleh karena itu itulah kira-kira secara singkat 3 sebab mengapa puasa kita gagal meraih takwa atau paling tidak kurang berhasil. Gitu ya, karena padahal takwa itu adalah hikmah tujuan dari ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Pertama sekali nih ya, kalau ingin memperbaiki diri, ngaji. Itu paling penting pertama. Karena banyak orang jadi kufur tak sadar, ikut sekularisme, liberalisme, pluralisme, atau isme-isme yang lain. Ya, itu salah satu sebabnya juga karena bodoh dari akidah Islam. Terus yang kedua, banyaknya orang yang beramal sekaligus maksiat dosa besar tadi, sebagian sebabnya yang utama juga karena bodoh dari Islam. Termasuk yang ketiga, ya, yang beramal tak tahu prioritas amal tadi juga sering terjadi karena bodoh dari Islam. Maka yang pertama itu harus ngaji. Kalau nggak ngaji mau sampai tua umur 70 tetap aja ilmunya nggak ada kan. Terus ibadahnya mau baik bagaimana? Makanya dari Ramadan ke Ramadan ya begini aja, mengulang-ulang aja kesalahan yang sama, keadaan yang sama. Yang kedua, tentu kita beramal sebaik-baiknya, prioritas amal segala macam tadi kalau kita ngaji paham lah ya. Nah, yang ketiga, kita berjuang mewujudkan kehidupan Islam yang kafah. Syariat Islam kalau nggak diterapkan secara kafah, hasilnya begini. Ya, kenapa hasilnya begini? Kenapa umat Islam banyak yang tidak puasa padahal bulan Ramadan? Kenapa? Ya memang ada faktor pribadi, imannya lemah ya segala macam, nggak biasa dari kecil tidak dididik puasa segala macam itu. Tapi yang tak kalah penting, mengapa banyak umat Islam tidak berpuasa kali ini adalah karena sistem sekuler yang diterapkan hari ini di negeri ini membiarkan orang tidak beribadah. Kenapa? Karena itu urusan privat, terserah individu masing-masing. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa negeri Indonesia ini sudah Islami, sholat tak dilarang, puasa tak dilarang, tutup aurat tak dilarang, masuk Islam tak dilarang, ya kan? Nikah tak dilarang. Ya memang betul itu tak dilarang. Tapi coba lihat sebaliknya. Ya, orang tak sholat juga bebas tak dilarang.
Orang tak puasa juga bebas tak dilarang. Orang murtad juga bebas tak dilarang. Orang buka aurat juga bebas tak dilarang. Bahkan zina asal suka sama suka dan tidak ada yang mengadukan. Ya, itu juga dianggap boleh-boleh saja. Selama tak ada yang dirugikan. Nah inilah penyebab kenapa umat Islam banyak maksiat. Banyak gak sholat, banyak gak puasa. Karena sholat boleh, tidak sholat juga bebas. Lihat kan? Ya, puasa boleh, tak puasa bebas. Masuk Islam boleh, murtad bebas. Ya, nikah boleh, zina bebas. Minum khamr asal nggak ganggu orang bebas. Bahkan main judi sekarang bebas dengan judol itu orang. Ya kan? Nah, jadi kalau seperti ini kita menghadapi sistem seperti ini, kita beribadah itu juga sulit. Pertama sulit khusyuknya, sulit benernya, ya, sulit juga dari sisi kita menghindari dari maksiat. Inilah sistem sekuler, sistem kufur itu, ya. Jadi memang diberi kebebasan untuk sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, tapi bebas juga tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya. Coba bayangkan ya, kalau hukum Islam diterapkan secara kafah, misalnya tentang apa? Sholat ya. Kalau dalam syariat Islam itu kan sholat kalau nggak dikerjakan atau seorang muslim tidak sholat kan kena hukuman, kena sanksi, kriminal itu orang nggak sholat. Menurut syariat Islam. Tapi ulama berbeda pendapat tentang sanksinya apa. Tapi yang jelas kalau dalam kitab An-Nidhamul Qubat fil Islam itu sanksinya adalah takzir. Jadi diserahkan sanksinya kepada khalifah atau kepada qadhi hakim. Coba ya, bayangkan. Kalau Islam menerapkan itu secara kafah, tidak sholat dihukum, kira-kira masjid itu penuh apa enggak? Masjid Agung Medan, masjid mana-mana, penuh nggak muat itu jamaah. Masjid yang ada sekarang kurang, harus segera diperbanyak masjid. Karena pasti orang berbondong-bondong sholat di masjid. Ya, nggak usah dipagil-pagil, didorong-dorong, penuh Jumatan segala macam. Jadi sholat subuh seramai sholat Jumat itu gampang. Caranya sholat itu ditegakkan oleh negara. Aqimus sholat bukan hanya personal, tapi oleh negara sehingga semua orang sholat. Ya, bahkan sholat subuh lebih ramai daripada sholat Jumat. Kenapa? Karena ibu-ibu ikut. Kalau Jumat kan enggak. Nah, itu gampangnya kalau Islam ditegakkan, ketaatan mudah diwujudkan, dan akhirnya baldatun thayyibatun warbun ghafur itu mudah direalisasikan karena kita memenuhi jalan. Yang jalan itu menuju kepada ridha Allah, dan kalau Allah ridha, Allah memenuhi janjinya untuk mensejahterakan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Mungkin itu sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.